Tanda syukur seorang hamba, pertama sekali dia harus menyadari dengan sepenuh-penuhnya bahwa nikmat ini mutlak anugerah dari Allah. Mun'im itu hanya Allah. La mun'im illallah. Seperti kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Termasuk makna la ilaha illallah adalah la mun'im illallah. Tidak ada yang memberi nikmat ini, semata-mata hanya Allah. Kalau memang benar kita merasakan, mengakui, menyadari, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa sebenarnya hakikat nikmat ini datang dari Allah, maka sirna kita nggak lihat usaha kita, kita nggak melihat kesungguhan kita di situ. Kesungguhan kita itu sirna, yang nampak sama kita adalah semata-mata anugerah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi waffaqa man arada bihi khaira fi suluki tariqil a'immati sufiyatil muhaqqiqin wa hadahu ila ma'rifati bibasaril imani wal iqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوة العارفين وعلى تابعيهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال في آيات أخرى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mu'izzah pada khutbah Jumat kita kali ini, mari sama kita merenungkan, mentadabburkan, memikirkan, menghayati akan firman Allah yang tadi dibacakan sebagai salah satu rukun khutbah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Padahal Allah belum membuktikan kepadamu siapakah di antara kamu orang-orang yang benar-benar mujahadah, yang benar-benar serius, yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menggapai surga itu. Atau jangan-jangan keinginanmu itu sebatas hayalan, cuman halu. Dan Allah ingin membuktikan sejauh mana kesabaranmu untuk menggapai surga Allah. Karena Allah memberikan surga kepada kita nggak gratis. Maka siapa-siapa yang ingin mendapatkan surga Allah,
Buktikan dulu sejauh mana usaha dia untuk menggapai surga itu. Buktikan dulu sejauh mana kesabaran dia untuk mujahadah mendapatkan surga Allah. Di ayat yang berbeda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan Allah cukup mengaku sebagai orang yang beriman, padahal mereka nggak diuji dulu. Ngaku itu gampang. Segampang kita juga bisa ngaku itu Presiden Prabowo itu pamiliku itu. Ngaku gampang, cuman apakah Presiden mau ngakui kita sebagai pemilihnya? Ya kan belum tentu. Ngaku sebagai orang beriman gampang. Tapi apakah Allah membenarkan pengakuan kita sebagai orang beriman? Ini perlu pembuktian. Maka oleh karena itu Allah ingin membuktikan pengakuan kita itu benar apa tidak lewat ujian. Diuji dulu, baru kita tahu. Benar nggak kita orang beriman? Oh benar. Sekualitas apa iman kita itu? Sama kayak tukang emas. Kita mau balikin emas, mau jual emas yang kita beli kepadanya. Cuman nggak ada suratnya. Karena nggak ada suratnya, ya tukang emas yang nggak mau cuman nerima ngomong kita, ini emas saya ini London. Ini kadarnya sekian, gramnya sekian. Lah kalau cuman kita ngaku-ngaku aja, ya bisa aja. Cuman yang beli emas kita itu mau nggak? Uang surat nggak ada. Tentu untuk membuktikan pengakuan kita ini London atau bukan, emasnya emas kadar berapa, digesek dulu, baru disiram air raksa, baru kelihatan di situ. Ini emas kadar berapa ini? Kemudian untuk benar berapa gramnya, timbang dulu. Setelah ditimbang benar, oh iya benar rupanya. Allah juga mau seperti itu. Semua kita ngaku orang beriman. Tapi apakah kita mampu untuk membuktikan iman? Dulu Nabi pernah pagi-pagi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa kabarmu? Kaifa asbahtum? Apa kabarmu pagi hari ini? Lalu mereka mengatakan, asbahna mu'minina billahi haqqo. Oh alhamdulillah ya Rasulullah. Pagi hari ini kabar kami bahwa kami dalam keadaan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Sahabat kalau ditanya apa kabar, kabar baiknya itu dalam keadaan beriman. Lah kita kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya sehat itu karunia besar dari Allah. Wajib kita syukuri. Tapi ada nikmat yang lebih besar dari sekedar sehat. Apa itu? Beriman. Nah ini sering kita bilang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat yang utama dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Ngomong doang. Yang ngomong gitu ternyata sholat kagak. Kalau benar itu nikmat iman dan Islam, bukti, mana buktinya? Nah ketika sahabat Nabi ditanya apa kabarmu pagi hari ini, sahabat-sahabat Nabi menjawab, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi hari ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu apa respon Nabi? Kata Nabi, kalau memang benar kamu itu beriman kepada Allah, ma'alamatu imanikum, apa tanda imanmu? Apa buktinya bahwa kamu itu benar-benar orang yang beriman? Lalu apa jawaban sahabat?
bukti iman kami kepada Allah ya Rasulullah. Nasturu alal sakha. Kami bersyukur kepada Allah saat anugerah Allah datang kepada kami. Nasbiru alal bala. Kami bersabar ketika ujian Allah datang kepada kami. Wa narda bil qada. Dan kami ridha ketika qada Allah itu terjadi kepada kami. Tiga inilah sahabat mengatakan, atas bukti kebenaran iman kami ya Rasulullah, kami dalam keadaan bersyukur ketika nikmat Allah datang kepada kami. Mensyukuri nikmat bukan cuman alhamdulillah. Kalau gitu mah gampang, semua orang gua pandai ngomong alhamdulillah. Tanda syukur seorang hamba, pertama sekali dia harus menyadari dengan sepenuh-penuhnya bahwa nikmat ini mutlak anugerah dari Allah. Mun'im itu hanya Allah. La mun'im illallah. Seperti kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Termasuk makna la ilaha illallah adalah la mun'im illallah. Tidak ada yang memberi nikmat ini, semata-mata hanya Allah. Kalau memang benar kita merasakan, mengakui, menyadari, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa sebenarnya hakikat nikmat ini datang dari Allah, maka sirna kita nggak lihat usaha kita, kita nggak melihat kesungguhan kita di situ. Kesungguhan kita itu sirna, yang nampak sama kita adalah semata-mata anugerah Allah. Aku hamba yang la haula wala quwata illa billah, nggak bisa mengusahakan datang nikmat ini. Sesungguh apapun, seserius apapun, segigih apapun aku menggapai nikmat Allah, kalau Allah tidak menganugerahkannya kepada aku, nggak bakalan datang ini nikmat. Itu dulu, keyakinan itu dulu dibangun, kesadaran itu dulu dibangun, baru kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau enggak, syukurnya cuman ece-ece, cuman mulutnya bilang alhamdulillah, ternyata di hatinya usaha dia itu lebih besar dari karunia Allah. Usaha dia itu lebih besar di hatinya daripada anugerah Allah yang memberikan nikmat. Orang yang ketika dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan bahwa nikmat ini datang semata-mata Allah yang mendatangkan, bukan andil usaha. Usaha memang wajib disuruh, tapi bukan hakikatnya usaha. Kalau usaha itu yang mendatangkan keberhasilan, pasti setiap orang berusaha berhasil. Coba kita lihat kenyataannya. Masih banyak orang berusaha gigih, tapi nggak berhasil. Nanam padi di sawah, gigih, betul, dirawat. Didatangkan Allah wereng, nggak sanggup. Dibasmi pakai obat apapun, ternyata nggak mempan. Gagal panen. Kalau Allah sudah berkehendak. Lalu kita mengandalkan usaha kita. Nah, usaha itu sebatas menjalankan perintah, menjalankan syariat, wajib hukumnya menjalankan syariat. Tapi jangan gantungkan hati kepada usaha kita. Usaha sekedar menunjukkan bahwa kita menjalankan perintah Allah. Sama kayak sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu tekad kita, semangat kita, keseriusan kita mau menyembah Allah, mau mentaati Allah. Tapi dalam hal menjalankan ketaatan itu, kita juga sadar kita hamba yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, nggak ada upaya kita untuk mampu menjalankan apa yang kita tekadkan kecuali dengan izin Allah. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Giliran mau rukuk, ternyata Allah nggak kasih kemampuan. Begitu rukuk kena stroke, juas, malah jatuh tersungkur ke depan. Masya Allah. Lalu, lagak kita. Kita pikir kita yang menggerakkan sholat kita itu. Kita pikir kemampuan kita yang mendatangkan kita mampu sholat. Enggak. Itu kemampuan datangnya dari Allah. Makanya kita harus sadar. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu jangan cuma dibaca. Dipahami, direnungkan, dihayati. Kemudian merasuk dalam jiwa kita.
Sehingga saat itu kita merasa betul-betul aku hamba-Mu ya Allah. Aku nggak punya kemampuan apa-apa kecuali jika Engkau yang mendatangkan kemampuan itu. Maka disitulah baru benar di hadapan Allah kita hamba, sebenar-benar hamba. Kalau tidak, kita jadi tuan atas diri kita sendiri. Bagaimana tuan bisa menyembah Tuhan? Yang bisa menyembah Allah itu ya hamba. Kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai hamba, kita nggak bakalan bisa menyembah Allah dengan artian yang sesungguhnya. Paling cuman gerakan fisik tanpa sadar, sekedar bacaan lidah tanpa sadar. Kenapa? Karena kita tidak memposisikan kita hamba di hadapan Allah. Kalau benar kita hamba, senantiasa kita bergantung hanya kepada Allah. Ya Allah, tidak memuji-Mu pun ya Allah. Aku mau muji Engkau dengan lidahku ini. Nggak bisa aku memuji Engkau kecuali jika Engkau ridho. Jikalau Engkau menolongku ya Allah. Memuji Engkau pun kalau tidak Kau tolong aku ya Allah, aku nggak sanggup memuji Engkau. Kena stroke, celat lidah, nggak bisa ngomong. Nah, di sini baru tasdik dalam hati kita. Allahu Akbar. Betul, hanya Allah yang Akbar. Aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Maka sholat kita itu dahsyat luar biasa. Ibadah yang paling tinggi dilakukan oleh seorang hamba itu adalah sholat. Sholat melebihi ibadah apapun. Dalam sholat itu, Masya Allah, kalau benar-benar kita sholat dalam artian sesungguhnya, bukan sekedar gerakan fisik, bukan sekedar bacaan lidah, tapi penuh penghayatan kita atas sholat yang kita lakukan. Masya Allah, terasa syahdu luar biasa hati seorang hamba saat berhadapan dengan Allah. Baru benar-benar dia hamba di hadapan Allah. Kalau tidak, dia bukan hambanya Allah, tapi hambanya dirinya sendiri. Masya Allah. Makanya ketika saat sahabat ditanya, apa tanda imanmu? Kamu mampu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kami. Nah, setelah kita sadar sang pemberi nikmat itu Allah, ya kita siap rela diatur Allah. Suruh zakat, sami'na wa ata'na ya Allah. Suruh infak, sami'na wa ata'na ya Allah. Uang ini milikmu kok ya Allah, bukan punya aku. Aku cuma atas nama doang. Ini cuma titipanmu ya Allah. Aku siap menjalankan lewat harta, lewat anugerah nikmat-Mu ini kepada apapun yang Kau perintahkan ya Allah. Itu baru betul bersyukur ini. Sabar atas ujian Allah. Betapapun beratnya, sabar. Dalam menjalankan ketaatan Allah butuh sabar. Dalam meninggalkan yang dilarang Allah juga butuh sabar. Berapa banyak orang taat dalam artian menjalankan perintah, sabar, mampu. Tapi untuk meninggalkan maksiat tidak sabar. Sholat nggak tinggal, korupsinya jalan terus. Sholat menjalankan perintah Allah sanggup, tapi korupsinya nggak sanggup, meninggalkan yang haram. Taat sanggup, sabar, meninggalkan yang diharamkan Allah sanggup, sabar. Tapi ketika diuji Allah dengan musibah, gelupur, nggak sanggup. Sabar itu saat diuji Allah dengan hempasan pertama. Begitu cobaan datang itu, fisodematil ula, dihempas gelombang cobaan yang pertama. Des! Saat itu, bagaimana kondisi batin kita? Kalau bisa tenang, nggak goyang, itulah sabar yang sesungguhnya. Tapi kalau masih goyang, seminggu baru tenang, itu bukan sabar, itu namanya tasabbur. Proses untuk sampai kepada sabar. Lebih berat lagi, ridho dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu nggak selamanya cocok macam mana kita mau. Ada kadang yang ditentukan Allah kepada kita persis macam mana yang kita mau. Kalau ridho dengan sesuatu yang kita suka, kayaknya semua orang sanggup. Ridho terhadap sesuatu yang kita nggak suka, ini yang berat. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar masih terasa pahit tapi tidak bereaksi.
Kalau ridho semua manis, nggak ada yang pahit. Kenapa? Karena dia meyakini dan merasakan yang memberikan ini semua adalah sang kekasihnya. Orang yang hatinya sudah mahabbah kepada Allah, didatangkan sesuatu oleh sang kekasih, nggak ada yang nggak enak. Semua enak, semua nikmat, semua menyenangkan. Karena yang mendatangkannya adalah orang yang begitu sangat dikasihinya. Siapa? Tidak ada cinta yang sejati. Tidak ada yang melebihi kecintaan kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mahabbah kepada Allah yang sanggup ridho. Yang enggak mahabbah kepada Allah berat untuk bisa ridho kepadanya. Mudah-mudahan syukur, sabar dan ridho Allah anugerahkan dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mau'izah khutbah Jumat kali ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته وأستغفر الله لي ولكم ووالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.